Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopu di sini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, keadaan sehat ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih kerja dari rumah dan yang masih belajar dari rumah, mudah-mudahan semakin produktif walaupun semua pekerjaan dilakukan dari rumah. Oke, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu ada 5 rekomendasi laptop yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang juga laptop-laptop tersebut berada di bawah harga 10 juta. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Walaupun saya tidak mencobanya secara langsung, tapi 5 rekomendasi laptop ini sebenarnya muncul ketika saya melakukan riset terhadap laptop-laptop yang ada di pasaran pada saat ini, yang juga ada di marketplace baik itu Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Blibli, dan beberapa marketplace yang lainnya. Dan saya juga melakukan riset terhadap rating pengguna dari laptop-laptop tersebut, dan laptop-laptop yang ada. Muncullah 5 laptop yang saya bisa rekomendasikan kali ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi yang baik buat teman-teman yang mau beli laptop di tahun 2021. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk kasih like, subscribe dulu ya, bantu saya untuk memperbesar channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk mengupload video. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat updatean terbaru, notifikasi yang terbaru dari saya ketika saya mengupload video yang baru. Dan jangan lupa juga untuk kasih komentar kalian kalau kalian punya masukan, atau kalian juga punya pandangan yang lain, atau kalian juga punya rekomendasi yang lain. Oke, kita langsung saja. Produk yang pertama yang akan saya rekomendasikan laptop dari Acer, yaitu adalah laptop Acer Aspire 5. Di mana laptop Acer Aspire 5 ini adalah laptop yang sudah punya prosesor i5 dengan generasi yang ke-11. Seperti yang kita tahu, generasi yang ke-11 yaitu Intel Core generasi ke-11 ini memiliki kapasitas atau kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Karena memang kinerjanya juga sudah sangat baik. Untuk kecepatannya sendiri, untuk Acer Aspire 5 ini sudah up to 4,2 GHz ya teman-teman, atau gigahertz. Jadi ya dari segi kecepatan prosesor itu sudah sangat baik. Untuk RAM-nya sendiri dia sudah 8 GB RAM dengan DDR4, dan ini masih bisa diupdate ya teman-teman, masih bisa diupdate. Kemudian untuk GPU-nya sendiri dia masih menggunakan Intel Iris Xe Graphics. Ya, jadi masih oke lah ya untuk teman-teman yang mungkin masih bermain game-game casual, itu sebenarnya masih oke karena GPU-nya juga untuk Intel Iris ini memiliki kapasitas yang menurut saya juga oke. Kemudian dia juga menggunakan storage 512 SSD yang masih bisa di-upgrade dengan hard disk. Pada paket pembeliannya juga kalian dapat Windows Home 10 dan Office Home dan Student. Untuk tahun 2019 ini kalian masih dapat. Dia juga dilengkapi oleh Bluetooth 5.0. Untuk Wi-Fi-nya juga sudah Wi-Fi 6. Tentunya ini membantu untuk laptop ini bisa bekerja lebih cepat ketika sedang browsing ya teman-teman. Untuk ukuran layarnya sendiri, dia menggunakan layar 14 inci dengan HD dan didukung juga dengan LED backlit. Walaupun belum Full HD, menurut saya ini masih kategori yang cukup untuk sebuah monitor pada laptop. Untuk harganya sendiri, dia dibanderol dengan harga 9.400.000, tentunya juga didukung dengan garansi 2 tahun dari Acer. Untuk rekomendasi yang kedua, datang dari produk Asus ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah nggak sabar ya dengan produk Asus, kali ini juga saya merekomendasikan yang kedua adalah produk Asus. Asus yang saya maksud adalah Asus VivoBook K413EA. Asus VivoBook K413EA menggunakan prosesor ya mungkin masih i3 ya teman-teman, tapi teman-teman jangan ragukan karena di sini adalah prosesor i3 yang sudah generasi ke-11. Seperti yang kita tahu lagi ya, generasi yang ke-11 ini dari Intel ini sebenarnya punya kualitas yang sangat baik ya, sangat performanya itu benar-benar maksimal sekali dari segi kecepatannya. Nah, kecepatannya juga sudah up to 4,1 GHz. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk membeli laptop ini. Untuk ukuran layarnya adalah ukuran layar 14 inci dengan LED backlit dan dia sudah Full HD 1920x1080. Dia juga sudah menggunakan panel IPS dengan 60 Hz untuk refresh rate-nya, dan dia juga sudah anti glare.
Untuk memori RAM-nya sendiri, dia juga menggunakan memori RAM 8 GB dengan DDR4. Storage-nya juga sudah 512 GB dengan PCIe generasi ketiga dan SSD M.2. Untuk GPU-nya juga sudah terintegrasi dengan Intel UHD Graphics. Dalam paket pembeliannya juga sudah dipaket dengan Windows 10 Home dengan Office Home dan Student 2019. Dia juga memiliki Bluetooth 5.0 dengan garansi Asus 2 tahun dan juga sudah didukung dengan Wi-Fi 6 tentunya ya teman-teman. Untuk Asus VivoBook K413EA dibanderol dengan harga 9.100.000. Jadi harganya masih oke ya teman-teman ya, masih di bawah 10 juta. Kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Rekomendasi yang ketiga adalah juga kembali untuk produk Asus ya. Jadi ini bukan karena saya nih di-endorse dari Asus ya teman-teman ya. Bukan ya teman-teman ya. Tapi produk yang ketiga ini memang datang dari Asus. Itu adalah Asus A416JP. Untuk Asus A416JP ini, dia sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 ya. Dia masih menggunakan generasi yang ke-10 ya teman-teman. Dan prosesornya ini sudah up to 3,4 GHz ya teman-teman. Jadi masih oke lah ya. Dia menggunakan memori RAM 4 GB DDR4 dan sudah onboard untuk memorinya sendiri. Masih bisa di-upgrade lagi ya teman-teman ya. Dia masih bisa di-upgrade sampai 12 GB. Buat teman-teman yang mau upgrade RAM, ini masih sangat bagus sekali untuk laptop Asus ini ya. Untuk storage-nya dia masih menggunakan hard disk dengan 1 tera. GPU-nya juga sudah Nvidia MX330. Ini adalah Nvidia MX330 yang juga biasanya dipakai oleh Asus. Untuk layarnya juga 14 inci, sudah LED backlit Full HD atau 1920x1080 untuk resolusinya. Untuk keyboardnya juga dia sudah didukung dengan keyboard backlit. Jadi buat teman-teman yang sedang mengetik di tempat yang gelap, teman-teman nggak perlu khawatir karena dia sudah punya backlit ya di keyboardnya. Untuk garansinya dia juga mendapatkan garansi dari Asus selama 2 tahun dengan garansi resmi yang dijamin oleh Asus. Untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 9.400.000. Kita masuk ke rekomendasi yang keempat. Rekomendasi yang keempat ini datang dari brand Lenovo. Ya, teman-teman, kali ini dari brand Lenovo. Memang agak sulit untuk mencari laptop brand Lenovo ini dengan harga di bawah 10 juta dengan kualitas yang oke ya, teman-teman. Atau dimasukkan ke dalam kelas yang sama dengan laptop-laptop yang lain. Tapi akhirnya saya dapat satu produk dari Lenovo yang harganya masih affordable. Ya, itu adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 atau IdeaPad Slim 3 ya, yang ketiga. Untuk prosesornya, dia sudah menggunakan Intel Core i5 dengan generasi yang ke-10 tentunya. Dan untuk kecepatannya, teman-teman nggak perlu ragu karena dia sudah up to 3,6 GHz. Jadi masih oke ya, untuk generasi ke-10 ini masih oke sekali. Untuk RAM-nya sendiri, dia sudah menggunakan 4 GB plus 4 GB DDR4 on board ya. Yang pertama adalah RAM yang sudah on board ya teman-teman. Kemudian untuk GPU-nya sendiri dia masih menggunakan Nvidia GeForce MX 330, jadi sama dengan Asus tadi, dengan kapasitas 2 GB GDDR5. Untuk storage-nya sendiri dia menggunakan 512 GB SSD M.2 2242 PCIe dengan NVMe. Untuk storage-nya sendiri dia sudah menggunakan SSD 512 GB dengan SSD M.2 2242 PCIe NVMe. Dan masih bisa di-upgrade ya dengan hard disk. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dengan storage 512 yang masih mampu di-upgrade dengan hard disk tentunya. Di dalam paket pembeliannya juga sudah teman-teman langsung mendapatkan OS Windows yang ke-10 juga bersama dengan Microsoft Office Home dan untuk student. Garansi resminya dijamin oleh Lenovo selama 2 tahun. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 9.400.000. Jadi oke lah ya, untuk harga masih affordable. Kita masuk ke rekomendasi yang kelima. Nah, di rekomendasi yang kelima ini mungkin agak sedikit melanggar aturan ya teman-teman. Karena untuk laptop yang selanjutnya ini saya merekomendasikan satu laptop yang mungkin harganya di atas 10 juta, tapi masih oke gitu ya. Harganya mungkin masih ya nggak terlalu jauh dari 10 juta, tapi kalian dapatkan kapasitas yang luar biasa menurut saya.
Ini adalah produk dari Lenovo. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk produk Lenovo ini emang agak susah untuk mencari harga yang di bawah 10 juta dengan kualitas yang oke gitu ya teman-teman. Nah, makanya saya merekomendasikan laptop ini mungkin masih harganya di atas 10 juta, tapi dengan kualitas yang kalian bisa nikmati lah gitu ya teman-teman. Yang kelima datang dari Lenovo, yaitu adalah Lenovo IdeaPad Slim yang kelima. Dan di sini adalah 5i ya teman-teman ya. Prosesornya menggunakan prosesor i5 generasi yang ke-11 up to 4,2 GHz. Jadi prosesornya ini sangat baik sekali menurut saya. Kemudian untuk memori RAM-nya juga sudah 8 GB dan DDR4 kecepatannya sampai 3200. Untuk storage-nya juga sudah menggunakan storage SSD 512 M.2 2242 PCIe. Kemudian juga sudah menggunakan ukuran layar 14 inci Full HD 1920 x 1080. Dia juga sudah menggunakan panel IPS dengan 300 nits ya dan anti glare. Dia juga sudah menggunakan Bluetooth 5.1. Nah, ini butuh sekali nih teman-teman. Kalian menggunakan Bluetooth yang sudah 5.1. Kemudian juga keyboardnya sudah backlit. Jadi teman-teman yang mengetik di tempat gelap itu tidak perlu khawatir karena ada lampu atau ada backlit di keyboardnya sendiri. Dan Lenovo IdeaPad Slim 5i ini dibanderol dengan harga 10.999.000 atau ya 11 juta gitu ya kalau dikenapin ya teman-teman. Oke, itu dia 5 rekomendasi laptop di bawah harga 10 juta, ada satu yang di atas harga 10 juta ya teman-teman, yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman ketika mau beli laptop ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya Chris Tebu, sampai jumpa.